Halo, selamat siang anak-anak. Ya, kembali lagi dengan Pak Riki. Hari ini kita akan belajar komputer dan hari ini kita akan belajar membuat blog untuk mempersiapkan sumatif anak-anak untuk mata pelajaran tematik ya, karena anak-anak sudah membuat materinya dan harus mempostingnya di blog. Nah, Pak Riki akan mengajarkan cara membuat blog di pelajaran komputer ya, supaya mendukung anak-anak untuk tugas tematiknya. Nah, kita langsung saja buka browser kita gitu ya. Pak Riki di sini pakai Microsoft Edge ya, anak-anak boleh pakai Google Chrome atau terserah apapun itu gitu ya. Nah, kalau kita mau buat sebuah blog, kita harus punya email gitu ya. Nah, dan kita tidak bisa pakai email sekolah gitu ya, karena kita akan membuat blog di Blogger, dan Blogger ini harus menggunakan email dari Google atau Gmail gitu ya, Google Mail. Jadi, kalau anak-anak belum punya Google Mail atau Gmail ya, atau email dari Google, kita harus membuatnya dulu. Ya, pertama-tama kita buka dulu gmail.com ya. Kita tulis gmail.com atau kita boleh tulis google.com aja, google.com ya. Nah, ya, kalau sudah muncul seperti ini, anak-anak boleh klik di sebelah kanan atas itu ada tulisan Gmail. Ya, kita klik Gmail atau kita klik di kotak di sini lalu pilih mail, Gmail ini ya. Nah, bisa ada dua pilihan, terserah, kita klik yang ini aja, Gmail. Lalu nanti muncul pilihan untuk login gitu ya. Kita buat saja akun baru, tetapi akun yang tidak pakai nama kita gitu ya. Jadi kita buat akun yang khusus untuk membuat blog ya. Jadi nanti kita tidak masukkan data pribadi kita gitu ya. Jadi kita tidak usah buat, kita datanya nanti kita buat sembarangan aja, karena ini hanya untuk blog gitu ya. Jadi tidak perlu memasukkan data pribadi. Nah, kita kalau membuat akun, kita harus klik buat akun di sini ya. Klik buat akun, lalu pilih untuk diri sendiri ya. Nah, kita klik untuk diri sendiri. Lalu kita ketik nama ya. Ini namanya jangan tidak perlu nama kita, tidak usah masukin nama kita. Kita buat aja akunnya sesuai dengan nanti nama yang akan anak-anak mau tulis di blog anak-anak. Contoh di sini misalnya Pak Riki buat di sini Pak Riki mau buat belajar terus nama belakangnya komputer gitu ya. Nah, kayak gini gitu ya. Jadi belajar komputer. Oke. Nah, nama penggunanya kita bisa pakai dari sini nih, dari nama depannya nih. Misalnya Pak Riki tulis belajar komputer. Nah, kita tunggu. Nah, ternyata kalau kita klik gini, ternyata nama pengguna tersebut telah digunakan. Coba yang lain. Jadi kita nggak bisa pakai ini. Nah, nanti dia ada tersedia nih. Dia ada kasih tahu yang bisa dipakai. Oh, belajar komputer 72 atau komputer belajar 5, terserah. Nah, kalau misalnya anak-anak mau coba tambahkan beberapa angka. Misalnya Pak Riki di sini belajar komputer 55. Terus nanti ngecek. Nah, kalau dia nggak merah berarti bisa ya. Nah, jadi anak-anak kalau masih merah berarti harus ganti nih, nama penggunanya harus ganti. Nah, ini ingat nih, ini yang jadi alamat emailnya, nggak boleh lupa ya, belajar komputer 55 gitu ya. Oke, atau boleh langsung klik aja dari sini salah satunya. Misalnya Pak Riki klik belajar komputer 72, Pak Riki klik. Nah, oke. Lalu Pak Riki masukkan kata sandi. Nah, kata sandi ini passwordnya terserah anak-anak, boleh sama dengan password di email anak-anak yang sekolah juga boleh gitu ya. Tapi Pak Riki sarankan beda aja, tetapi anak-anak harus langsung mencatat passwordnya ya gitu. Nah, misalnya Pak Riki buat di sini password ya. Oke, dan konfirmasi ini ketik password yang sama dengan yang ada di sini ya. Kalau tidak sama nanti tidak bisa. Oke. Nah, jadi di sini untuk memastikan anak-anak bisa klik tanda mata yang ini. Nah, Pak Riki tidak
tunjukin ya, kalau Pak Riki klik gini nanti sebenarnya terlihat password kita itu apa begitu ya, supaya untuk pastikan saja kalau sudah sama gitu ya, klik tanda mata ini. Nah kalau sudah, kita klik berikutnya. Nah nomor telepon opsional ya, boleh diisi boleh tidak, tapi Pak Riki sarankan ya tidak usah aja ya, karena ini hanya untuk buat blog gitu ya. Nah kalau ini juga dikosongin aja alamat email pemulihan gitu ya. Nah sekarang masukkan tanggal lahir, anggap saja kita buat tanggal lahir yang tidak sesuai dengan tanggal kita aja, nggak apa-apa, nggak usah harus sama dengan tanggal lahir. Misalnya pada kita tulis tanggal 1 bulan Januari. Nah tahunnya ingat anak-anak tidak boleh di atas tahun 2010 karena 2007, karena kalau di atas itu nanti umurnya dihitungnya belum di atas 13 tahun, maka nanti Google tidak akan bisa kita buat, tetapi nanti akan minta nomor HP orang tua. Jadi kita buat tahunnya tahun 2000 aja ya. Nah Pak, kenapa kita nggak buat pakai sesuai data kita, nggak ya. Jadi tidak perlu kita buat sesuai data kita, karena ini hanya untuk blog yang kita buat hanya untuk pembelajaran biasa, bukan untuk kita membuat bisnis atau yang sebagainya untuk yang profesional, tidak ya. Jadi kita pakai aja untuk pakai email yang biasa aja gitu ya, dan tidak usah sesuai dengan ininya kita, data pribadi kita gitu ya. Lalu kita klik gender, kita pilih aja terserah deh, misalnya pria aja sesuai dengan kita, nggak apa-apa gitu ya. Nah lalu kalau sudah, kita klik berikutnya. Nah oke, nanti di sini ada tulis privasi dan persyaratan, kita scroll down ke bawah aja, langsung klik aja saya setuju, klik saya setuju. Lalu tunggu sebentar, Google akan memproses. Oke, Gmailnya sudah terbuat. Ini nanti kita tinggal, ini kita sudah di dalam Gmailnya gitu ya, di kotak masuk nih. Nah kalau anak-anak mau ganti foto profil atau sebagainya terserah gitu ya. Nah boleh di close aja ini biar nggak mengganggu. Nah selanjutnya jangan tutup dulu yang ini, kita klik aja new tab. Lalu kita klik blogger.com. Ya, blogger.com double G ya, blogger.com. Lalu kita enter, masuk. Lalu kalau muncul seperti ini blogger, lalu create your blog, kita klik create your blog. Lalu kita pilih use another account. Oke, lalu kita ketik tadi email kita, belajarkomputer72@gmail.com. Lalu kita klik next. Lalu kita masukkan passwordnya kita tadi ya. Lalu kita klik next. Oh salah. Nah kita langsung klik aja confirm aja, protect your account. Kita klik confirm aja. Nah, kalau sudah berhasil masuk, nanti akan diminta pilih nama untuk blog Anda. Nah, tadi kan kita misalnya mau tulis belajar komputer ya, belajar komputer. Nah, ini anak-anak boleh buat sendiri ya, sesuai dengan namanya ya, nggak usah ikut Pak Riki belajar komputer gitu ya. Terserah mau ngapain, mau beri namanya apa begitu ya. Misalnya sini Pak Riki tulis belajar komputer, lalu Pak Riki klik berikutnya. Nah, misalnya tulis di sini alamatnya apa? Tadi Pak Riki belajar komputer 72, ikuti aja emailnya biar gampang. Oh misalnya dia tulis maaf alamat blog ini tidak tersedia. Oke, kita coba yang lain, belajar komputer 55. Nah dia tulis alamat blog ini tersedia. Nah jadi nanti ini yang akan jadi alamat blognya anak-anak, belajarkomputer55.blogspot.com gitu ya. Nah kita klik berikutnya. Lalu kita pilih konfirmasi nama tampilan Anda. Nah bagaimana nama Anda ingin ditampilkan kepada pembaca blog Anda. Nah kita tulis aja tadi belajar komputer ya. Nah ini anak-anak silakan tulis, misalnya Ricky's
blog gitu ya. Nah, atau terserah gitu ya. Kalau Pak Riki sukanya begini, belajar komputer. Oke, ya. Lalu kita klik selesai. Oke. Kita tunggu. Nah, nanti dia ada notifikasi di sini Undang-Undang ini Eropa nih anak-anak boleh baca gitu ya. Sini Pak Riki close aja. Oke. Nah, nanti ada muncul di sini nih. Ada belajar komputer, lalu ada postingan, statistik, komentar, penghasilan, halaman, tata letak dan selanjutnya di atas ini untuk Google gitu ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke tema ya. Kita menuju ke tema. Lalu anak-anak silakan pilih tema dari blog anak-anak ya, terserah mau lihat yang seperti apa. Misalnya ini kan kalau tema ini kan banyak kayak gambarnya, jadi nanti ada di blognya itu, kalau blognya itu munculin gambar lalu tinggal klik baru masuk ada itunya. Nah contoh di sini Pak Riki pilihnya yang ini light, nah, yang ini. Oke, Pak Riki suka yang ini, Pak Riki klik, lalu dia muncul di sini, lalu pilih terapkan. Nah, oke, nah dia tulis ini tema baru berhasil diterapkan. Oke. Nah, kalau mau anak-anak mau cek, tinggal klik di sini aja, lihat blog. Nanti dia akan buka apa baru, tab baru di sini. Nanti anak lihat, oh belajar komputer. Nah, kenapa dia masih bilang tidak ada apapun di sini? Karena kita belum tulis postingan apapun, gitu ya. Kalau kita klik 3 garis ini nanti muncul belajar komputer, kunjungi profil, gitu ya. Nah, kita close aja. Sekarang, ya kita menuju ke postingan. Halaman. Ya, di postingan. Nah, terus di postingan ini kan masih kosong ya. Nah, di sini yang nanti akan kita taruh postingan kita gitu ya. Tentang yang kita sudah pelajari di tematik gitu. Nah, kita sampai di sini dulu, kita buat foto profilnya dulu. Tadi kalau kita klik lihat blog, nanti blognya muncul, terus kita klik di tangga 3 garis di sini, lalu kita klik di sini untuk taruh foto profil kita ya, kita klik. Nah, lalu muncul di sini ya, lalu kita klik edit profil. Kemudian setelah edit profil kita pilih gambar dari komputer kita klik choose file dulu. Misalnya contoh di sini Pak Riki pakai aja gambar yang ini, yang contoh yang di sini ya. Nah, anak-anak silakan masukkan gambarnya dulu aja, terserah gambarnya apa aja begitu ya. Nah, kalau Pak Riki sarankan misalnya jangan pakai foto profil, fotonya anak-anak sendiri ya. Cari gambar aja di Google. Nah, cara carinya anak-anak ketik google.com lalu tulis free image gitu ya. Nah, misalnya contoh di sini kita buka di unsplash.com nih. Kita klik. Lalu di sini kita boleh pilih ini gambarnya gratis, jadi nggak apa-apa dipakai gitu ya. Nah, kita klik misalnya kita space belajar ruang angkasa kan. Lalu Pak Riki klik di sini, ini ada foto dari NASA. Lalu Pak Riki klik download free. Nah, download free, kita tunggu sebentar sampai gambarnya terdownload. Nah, kemudian kalau gambarnya sudah terdownload, kita save dulu. Misalnya Pak Riki save-nya di download. Lalu Pak Riki klik save. Nah, kita kembali dulu ke sini, ke Blogger. Kita turun-turun ya. Kita scroll down ke bawah, ada foto profil. Kita klik choose file. Kita cari di download. Di sini ada NASA Unsplash, ini Pak Riki klik, lalu Pak Riki klik open. Nanti dia tunggu sebentar prosesnya. Oke, nah muncul seperti ini kan. Nah, yang lainnya kita nggak usah isi dulu gitu ya. Kosongin aja, misalnya lokasi, kota, provinsi, nggak usah. Gitu bisa, misalnya kalau negara boleh lah kita taruh Indonesia. Gitu ya. Nah, kita atau boleh nih informasi tambahan minatnya gitu ya, terserah anak-anak ya. Nah, Pak Riki
kosongin aja dulu begitu ya. Kita simpan profile. Nah, kalau sudah upload gambar kita simpan profile. Nah, ini sudah ya, setelan Anda telah disimpan. Nah, kalau kita klik lihat profil yang telah diperbarui, kita klik. Nah, sudah ya di sini ya. Oke, kita kembali ke Blogger. Nah, sudah sampai di sini. Kita klik lagi lihat blog. Kita lihat blog. Nah, gambar kita sudah ada kan? Nah, kalau kita misalnya klik kunjungi profil, nah hanya akan muncul di sini lokasi Indonesia gitu ya, dan seterusnya. Nah, oke. Nah, sampai di sini dulu ya kita belajarnya membuat blog gitu ya. Kita close aja. Yang Unsplash-nya juga kita close. Kalau mau logout kita klik di sini lalu pilih keluar. Oke. Nah, keluar, kita close aja. Sudah selesai ya. Jadi begitu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar cara membuat postingan. Oke? Sip? Ya, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati ya anak-anak.